Baiklah, selamat malam Bu Sinta, selamat malam teman-teman. Di sini kami dari perwakilan kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai materi dinamika kelompok. Dimulai dari anggota pertama yaitu saya, Maura Deazra Evidin Sahara dengan NPM 2240103182. Perkenalkan, nama saya Intan Sulabusina, NPM 2210103014. Perkenalkan, saya Ferdi Irvando dengan NPM Perkenalkan, saya 22185. Sylvia Feni Arum dengan NPM 2210103034. Dari materi dinamika kelompok yang akan disampaikan akan membahas tentang pertama, dasar-dasar perilaku kelompok dan tim kerja. Dilanjutkan dengan submateri yang kedua yaitu tim kerja. Selanjutnya, membahas submateri yang pertama yaitu dasar-dasar kelompok, dasar-dasar perilaku kelompok dan tim kerja. Selanjutnya, yang pertama mengenai hakikat dan klasifikasi kelompok. Kelompok didefinisikan sebagai adanya persamaan tujuan atau sasaran yang akan dicapai dengan interaksi dari individu lain. Meskipun setiap individu memiliki tujuan, akan tetapi jika tujuan bersama tidak dapat dicapai, maka itu bukanlah disebut kelompok. Karena kelompok adalah dua individu atau lebih yang berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, kemudian ciri-ciri utama dari kelompok. Menurut Dunham dan Sofiandi pada tahun 2007 mengemukakan adanya 4 ciri dari kelompok. Yang pertama adalah common motive leading to group interaction, yaitu anggota suatu kelompok paling tidak harus mempunyai satu tujuan bersama. Ciri utama yang kedua yaitu members who are affected directly by their infection, yaitu hubungan dalam kelompok harus memberikan pengaruh kepada setiap anggotanya. Kemudian yang ketiga, group structure with different degrees of status, yaitu dalam kelompok selalu ada perbedaan tingkat atau status. Itu dikarenakan dalam setiap kelompok selalu ada pemimpin dan anggotanya. Yang keempat adalah standar norm and values, yaitu untuk mencapai tujuan bersama, maka perlu peraturan norma dan sistem pelaksanaan yang perlu ditaati untuk setiap anggota kelompoknya. Lanjut. Kemudian menurut Rifai dan Mulyadi pada tahun 2012, yaitu kelompok dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama ada kelompok formal. Kelompok formal yaitu kelompok yang sengaja dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu. Untuk anggota dari kelompok formal tersebut, itu diangkat dari organisasi. Pada contoh kelompok formal tersebut, yang pertama ada komite atau panitia, yang kedua ada unit kerja bagian, ketiga ada tim manajer, dan yang keempat ada struktur laboratorium. Kemudian untuk klasifikasi kelompok yang kedua yaitu kelompok informal. Kelompok informal merupakan kelompok yang tumbuh dari proses interaksi, daya tarik, dan kebutuhan seseorang. Anggotanya tidak diatur dan diangkat, namun ditentukan oleh daya tarik bersama. Untuk klasifikasi yang kedua yaitu kelompok informal. Kelompok informal sendiri merupakan kelompok yang tumbuh dari proses interaksi, daya tarik, dan kebutuhan seseorang. Untuk anggota dari kelompok informal sendiri merupakan anggota yang tidak dapat diatur dan diangkat, namun ditentukan oleh daya tarik bersama dari individu pada kelompok. Biasanya kelompok informal ini dapat dibentuk dari komunitas, kemudian ada grup media sosial, yang ketiga ada kelompok keluarga, dan yang keempat ada kelompok kerja santai seperti di perkuliahan. Selanjutnya, Baik, selanjutnya ada tahap perkembangan kelompok. Yang pertama itu ada tahap formil. Nah, pada tahap ini dicirikan oleh banyak ketidakpastian mengenai maksud, struktur, dan kepemimpinan kelompok. Nah, untuk para anggota melakukan uji coba untuk menemukan tipe-tipe perilaku apakah yang dapat diterima baik.
Tahap ini selesai ketika para anggota telah mulai berpikir tentang diri mereka sendiri sebagai bagian dari kelompok tersebut. Lalu yang kedua, ada tahap keributan atau storming. Nah, untuk tahap keributan ini, konflik di dalam kelompok artinya para anggota menerima baik eksistensi kelompok, tetapi melawan adanya kendala-kendala yang dikenakan oleh kelompok terhadap individualitas. Lalu ada tahap konflik di dalam kelompok atau intragroup. Lalu yang ketiga itu ada tahap penormaan atau norming. Nah, hubungan yang akrab dan kelompok menunjukkan sifat kohesif atau saling tarik. Sudah ada rasa memiliki identitas kelompok dan persahabatan yang kuat. Nah, tahap ini selesai jika telah terbentuk struktur kelompok yang kokoh dan menyesuaikan harapan bersama atas apa yang disebut sebagai perilaku anggota yang benar. Lalu ada yang keempat, yaitu tahap pengerjaan atau performing, yaitu perkembangan kelompok, di mana kelompok tersebut sepenuhnya berfungsi dan diterima dengan baik. Itu menurut Robbins dan J. 2011. Lalu yang kelima itu ada tahap penundaan atau adjourning, yaitu tahap terakhir dalam perkembangan kelompok dengan ciri kepedulian untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan, bukan melaksanakan tugas. Dan yang terakhir ada model alternatif. Kelompok ini memiliki urutan tindakan atau bukan tindakan mereka sendiri. Nah, proses kelompok dipengaruhi oleh beberapa karakteristik. Yang pertama, ada besaran kelompok. Nah, besaran kelompok ini memiliki informasi yang lebih besar dan ragam perspektif yang lebih luas mengenai sebuah masalah dan terdapat lebih banyak kesempatan untuk melibatkan semua pihak yang akan terpengaruh oleh sebuah keputusan. Lalu yang kedua itu ada besaran kelompok. Jadi adanya besaran kelompok ini bisa memicu ide atau opini dari anggota yang berstatus tinggi, memiliki pengaruh yang lebih banyak dan cenderung untuk dievaluasi secara lebih menguntungkan. Bahkan ketika status mereka tidak relevan dengan masalah keputusan itu. Lalu yang ketiga itu ada kohesivitas. Nah, kohesivitas ini suatu kelompok yang kohesif, yang memiliki nilai dan sikap yang serupa akan lebih mungkin sepakat terhadap sebuah keputusan. Akan tetapi para anggota cenderung akan lebih cepat setuju tanpa adanya evaluasi yang lengkap dan objektif atas beberapa alternatif. Lalu yang keempat ada keragaman keanggotaan. Nah, keragaman keanggotaan ini beragam akan mungkin menjadi tidak terlalu kohesif karena orang cenderung untuk tidak menerima orang lain yang memiliki keyakinan, nilai, dan tradisi yang berbeda. Lalu yang terakhir ada kematangan emosional. Kelompok yang memiliki kematangan emosional yang rendah cenderung untuk lebih memiliki perilaku yang berorientasi diri sendiri yang mengganggu seperti membuat komentar yang provokatif, melucu, dan membual. Dan perilaku yang agresif seperti menginterupsi atau meneriaki anggota lainnya, mengancam atau menghina secara pribadi. Itu menurut Gary Yuki. Selanjutnya, kondisi internal kelompok. Itu meliputi tujuan dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan. Itu terdapat 5. Yang pertama itu struktur organisasi, merupakan ketentuan mengenai otoritas yang dimiliki setiap individu dalam organisasi. Lalu yang kedua ada peraturan formal, yaitu ketentuan mengenai aturan, prosedur, dan serta kebijakan dalam organisasi. Lalu yang ketiga yaitu sumber daya organisasional. Sumber daya yang dimaksud berupa uang, waktu, bahan mentah, peralatan yang dialokasikan organisasi pada kelompok. Lalu yang keempat ada bahan evaluasi kinerja dan sistem ganjaran. Lalu yang terakhir ada budaya organisasi yang merupakan standar anggota mengenai perilaku yang dapat diterima dengan baik dan yang tidak dapat diterima.
Selanjutnya ada sumber daya anggota kelompok, meliputi dua hal. Yang pertama itu adalah kemampuan. Terdapat hubungan antara kemampuan intelektual dan relevansi terhadap tugas kinerja kelompok. Lalu yang kedua ada karakteristik kepribadian, yaitu hubungan karakteristik kepribadian yang positif dalam budaya terhadap produktivitas, semangat, dan kohesivan kelompok. Selanjutnya ada kinerja dan kepuasan kelompok. Menurut Miftah Taha, mengemukakan bahwa kelompok dikatakan produktif jika anggota memiliki keterampilan yang mendukung sumber daya. Ada beberapa variabel yang berhubungan dengan kinerja, yaitu persepsi peran, norma, status, ukuran kelompok, tugas kelompok, dan kohesivan. Suatu kelompok diharapkan memiliki kepuasan yang lebih besar yang pekerjaannya meminimalkan interaksi individu yang statusnya lebih rendah dari mereka sendiri. Selanjutnya ada teori pembentukan kelompok. Teori pembentukan kelompok itu merupakan teori yang berasal dari George Homans di dalam buku Miftah Taha. Teorinya itu berdasarkan pada aktivitas-aktivitas, interaksi-interaksi, dan sentimen-sentimen atau perasaan atau emosi. Tiga elemen ini satu sama lain berhubungan secara langsung dan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu semakin banyak aktivitas-aktivitas seorang dilakukan dengan orang lain atau shared, semakin beraneka interaksi-interaksinya dan juga semakin kuat tumbuhnya sentimen-sentimen mereka. Lalu yang kedua itu ada semakin banyak interaksi-interaksi di antara orang-orang, maka semakin banyak kemungkinan aktivitas-aktivitas dan sentimen yang ditularkan atau share pada orang lain. Lalu yang terakhir ada semakin banyak aktivitas dan sentimen yang ditularkan kepada orang lain itu dan semakin banyak sentimen seseorang dipahami oleh orang lain, maka semakin banyak kemungkinan ditularkannya aktivitas dan interaksi-interaksi. Teori lain mengenai betapa pentingnya di dalam memahami terbentuknya kelompok ialah teori pertukaran atau exchange theory. Teori ini ada kesamaan fungsinya dengan teori motivasi dalam bekerja. Teori pertukaran kelompok ini berdasarkan atas interaksi dan susunan hadiah, biaya, dan hasil. Suatu tingkat positif yang minim atau hadiah yang lebih besar daripada biaya dari suatu hasil harus ada jikalau diinginkan terdapatnya daya tarik dan afiliasi. Teori lain dari pembentukan kelompok adalah didasarkan atas alasan-alasan praktis. Contoh dari teori ini antara lain karyawan-karyawan suatu organisasi itu mungkin dapat mengelompok disebabkan karena alasan ekonomi, keamanan, atau alasan sosial. Berikut ada beberapa karakteristik dari kelompok yang terdiri dari tiga kategori, yaitu yang pertama ada 2 orang atau lebih. Lalu yang kedua itu yang berinteraksi satu sama lainnya. Dan yang ketiga itu dengan melihat dirinya sebagai suatu kelompok.
Yang selanjutnya yaitu ada metode dalam pengambilan keputusan, yaitu metode pengambilan keputusan menurut Stephen P. Robbins, yaitu yang pertama ada discussion by authority without group discussion. Hal ini menjelaskan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang pemimpin tanpa meminta pendapat dari anggotanya terlebih dahulu. Yang kedua ada discussion by expert, yaitu pengambilan keputusan diserahkan pada satu orang atau beberapa orang yang dianggap sudah ahli. Yang ketiga ada discussion by averaging involves opinion. Keputusan dilakukan melalui pendapat anggota secara umum mengenai suatu permasalahan. Yang ketiga ada discussion by authority after group discussion, yaitu pengambilan keputusan dilakukan oleh pemimpin setelah melakukan diskusi dengan anggotanya. Yang terakhir ada discussion by majority vote, yaitu pengambilan keputusan dilakukan dengan cara meminta semua anggota untuk menyatakan setuju atau tidak terhadap sesuatu. Nah, selanjutnya ada kekuatan dan kelemahan pengambilan keputusan secara kelompok. Yang pertama yaitu ada kekuatannya, yaitu pengambilan keputusan secara kelompok akan menghasilkan mutu dan lebih tinggi. Karenanya, kelompok memiliki informasi dan pengetahuan yang tinggi. Yang kedua, menyatukan beberapa sumber daya dari individu. Yang ketiga, banyaknya masukan yang diberikan yang membuka peluang alternatif untuk dipertimbangkan. Selanjutnya yang ada kelemahan, yaitu pengambilan keputusan kelompok akan menghabiskan waktu yang lebih banyak untuk bisa memecahkan masalah dibanding dengan kasus yang pengambilan keputusannya secara seorang saja. Yang kedua, adanya tekanan dalam kelompok. Keputusan kelompok dapat didominasi oleh satu orang atau beberapa orang saja. Nah, yaitu yang pertama, tujuan kelompok harus jelas, dapat dijalankan dan berhubungan sehingga menciptakan saling ketergantungan yang positif dan dapat menimbulkan tingkat komitmen yang tinggi dari setiap anggota. Yang selanjutnya yaitu komunikasi dua arah yang tercipta secara baik. Yang ketiga, kepemimpinan dan keikutsertaan merata antara anggota dan kelompok. Yang keempat, metode pengambilan keputusan sesuai dengan waktu dan sumber daya yang tersedia. Ukuran dan pentingnya keputusan yang akan diambil. Cara efektif pengambilan keputusan biasanya dengan negosiasi dan jalan tengah untuk Baik, selanjutnya ada tim dan kelompok kerja. Nah, untuk tim sendiri dapat didefinisikan sebagai kumpulan dua atau lebih individu yang berinteraksi secara dinamis, independen, dan saling beradaptasi untuk mencapai suatu tujuan bersama yang telah ditetapkan. Nah, menurut Krittner dan Kiniki dalam buku Wibowo 2014 mengungkapkan bahwa kelompok kerja bisa saja menjadi tim ketika kepemimpinan menjadi aktivitas bersama. Jadi antara tim dan kelompok memiliki dua prioritas yang membedakan, yaitu dari sebuah tim terdapatnya tujuan bersama di mana setiap anggota berbagi tanggung jawab untuk mencapainya. Selain itu, setiap anggota juga harus memahami dan merasa terikat untuk mencapai tujuan bersama tersebut. Oke, dilanjutkan dengan perbedaan kelompok dan tim kerja. Untuk perbedaan yang pertama, yaitu pada kelompok kerja, tanggung jawab pemimpin telah ditentukan. Sedangkan untuk tim kerja, untuk kepemimpinannya sendiri dibagi antar anggota. Untuk perbedaan yang kedua, pada kelompok kerja, misi utama organisasi adalah tujuan kelompok. Sedangkan untuk tim kerja, misi umumnya itu spesifik, tujuan uniknya bagi tim kerja tersebut. Untuk perbedaan yang ketiga, pada kelompok kerja, efektivitas diukur secara tidak langsung melalui pengaruh kelompok terhadap anggota yang lain. Sedangkan untuk tim kerja, efektivitasnya diukur secara langsung melalui hasil kerja tim. Untuk perbedaan yang keempat, pada kelompok kerja, tanggung jawabnya individual secara jelas. Sedangkan untuk tim kerja, tanggung jawab itu untuk tim. Untuk perbedaan yang kelima, kelompok kerja melalui pertemuan secara efisien berlangsung dalam periode yang singkat. Biasanya sudah ditentukan dan sudah dijadwalkan. Untuk tim kerja sendiri, ada diskusi di awal dan di akhir pertemuan yang meliputi pemecahan masalah. Untuk perbedaan yang keenam, para anggota berdiskusi dalam pertemuan, memutuskan dan melaksanakan. Sedangkan untuk tim kerja, para anggota itu berdiskusi di pertemuan, memutuskan dan menuju kerjasama yang nyata.
Selanjutnya ada tipe tim. Levin, Wilson, dalam Wibowo mengelompokkan tim menjadi 5. Yang pertama adalah work team. Tim ini dirancang untuk relatif permanen dengan maksud untuk menghasilkan jasa dan biasanya memerlukan komitmen penuh dari anggota mereka. Yang kedua ada manajemen teams. Sama halnya dengan work teams, akan tetapi ada perbedaan dari beberapa cara penting. Kalau work teams itu fokus pada penyelesaian utama, tingkat produksi, dan tugas pelayanan. Sedangkan manajemen tim berpartisipasi dalam tugas tingkat manajerial yang mempengaruhi seluruh organisasi. Lalu yang ketiga ada paralel team. Paralel team itu hanya memerlukan komitmen paruh waktu dari anggota dan mereka dapat permanen atau temporer tergantung pada tujuannya. Selanjutnya ada project teams. Project teams dibentuk untuk sekali tugas yang umumnya kompleks dan memerlukan banyak masukan dari anggota dengan tipe berbeda dalam pelatihan dan pengalaman. Para anggota bekerja paruh waktu. Lalu selanjutnya ada action teams. Action teams ini melakukan tugas yang umumnya dalam waktu yang terbatas dan sifatnya sangat menantang serta mereka bekerja sama untuk waktu yang lebih panjang. Next. Variabel yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Pertama ada perilaku kepemimpinan itu berencanakan dengan mengatur operasi tim, membuat visi, menyatakan keyakinan, dan merayakan kemajuan. Variabel yang menengahinya itu adalah efisiensi dan koordinasi internal, kualitas dari strategi kinerja. Lalu selanjutnya melibatkan para anggota dalam membuat keputusan, pemimpin pertemuan untuk membuat keputusan. Variabel yang menengahinya itu adalah penjajaran anggota, komitmen tugas, dan kemanjuran kolektif. Lalu yang ketiga itu ada melatih dan memperjelas harapan peran anggota. Penjajaran anggota, komitmen tugas, dan kualitas strategi kinerja. Lalu perilaku kepemimpinan yang keempat, mendukung pembentukan tim, mengelola konflik. Variabel yang menengahinya itu keterampilan anggota, kejelasan peran, kemajuan individual, dan kolektif. Lalu selanjutnya perilaku kepemimpinan itu memudahkan pembelajaran tim dan inovasi. Variabel yang menengahinya itu adaptasi terhadap perubahan, kualitas strategi kinerja, dan kemajuan kolektif. Selanjutnya pembuatan jaringan, pengawasan, dan pemindaian lingkungan eksternal. Variabel yang menengahinya itu adalah adaptasi perubahan, koordinasi eksternal, kualitas strategi kinerja. Lalu yang terakhir perilaku kepemimpinan yaitu dengan merekrut dan memilih anggota tim. Variabel yang menengahinya itu yaitu keterampilan anggota, kemanjuran individual, dan kolektif. Next, selanjutnya.
Yang selanjutnya yaitu ada isu kontemporer dalam pengelolaan tim. Ada beberapa isu yang berkaitan dengan isu pengelolaan tim, yaitu yang pertama, bagaimana perundang-undangan merusak upaya untuk melaksanakan tim dalam organisasi berserikat buruh. Yang kedua, bagaimana tim pengambilan manajemen kualitas total. Yang ketiga, apakah implikasi dan keanekaragaman angkatan kerja pada kerja tim. Yang keempat, bagaimana manajemen menggiatkan kembali tim yang macet. Yang kelima, tim dan undang-undang tenaga kerja. Nah, yang selanjutnya yaitu ada tim dan manajemen kualitas total. Hakikat total quality management adalah perbaikan proses dan pelibatan karyawan yang merupakan bagian vital dari perbaikan proses. Nah, seorang manajer mengidentifikasikan tujuan dan hal yang harus dilakukan oleh seorang tim adalah yang pertama, dilatih dengan benar keterampilan yang akan dibutuhkan anggotanya. Yang kedua yaitu dialokasikan cukup waktu untuk bekerja pada masalah-masalah yang mereka rencanakan untuk ditangani. Yang ketiga, diberikan otoritas atau wewenang untuk memecahkan masalah dan melaksanakan tindakan kuratif. Yang keempat yaitu masing-masing mempunyai seorang juara yang ditunjuk yang tugasnya adalah membantu tim menghindari penghalang-penghalang jalan yang timbul. Yang selanjutnya yaitu ada tim dan keanekaragaman angkatan kerja. Keanekaragaman pada tim kerja adalah apabila tim tersebut sibuk dalam tugas pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Tim yang heterogen membawa perspektif ganda ke dalam pembahasan. Jadi meningkatkan kemungkinan bahwa tim akan mengidentifikasi pemecahan yang kreatif atau unik. Di samping itu juga kekurangannya suatu perspektif bersama biasanya berarti tim yang beraneka itu menghabiskan lebih banyak waktu untuk membahas isu itu, yang mengurangi peluang bahwa suatu alternatif lemah yang akan dipilih. Tetapi hendaknya diingat bahwa kontribusi positif yang diberikan oleh keanekaragaman kepada tim pengambilan keputusan tak diragukan akan berkurang dengan berjalannya waktu. Nah, yang selanjutnya ada menyegar ulang tim dewasa. Nah, tim dewasa ini cenderung menderita penyakit pikiran kelompok yang dimana anggota-anggotanya mulai meyakini bahwa mereka dapat membaca pikiran seorang sehingga mereka mengandaikan mereka itu tahu apa yang dipikirkan oleh semua orang. Akibatnya anggota dari tim ini menjadi enggan untuk menyampaikan pikiran mereka dan hanya ada kemungkinan kecil untuk saling menantang. Baiklah, untuk referensi dari seluruh materi yang kami sampaikan, semua materi kita ambil dari mengacu pada buku yang diterbitkan oleh LPPI, Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia, dengan judul Perilaku Organisasi yang diterbitkan oleh Dr. H. Chandra-Wijaya, MPD, pada September 2017. Kemudian terima kasih kepada Ibu Sinta dan teman-teman atas perhatiannya lantaran kelompok 8 sudah memaparkan materi mengenai dinamika kelompok yang berisikan tentang submateri dasar-dasar perilaku kelompok dan tim kerja serta tim kerja. Baiklah, terima kasih atas pemaparan dari kami. Terima kasih kepada Bu Sinta dan teman-teman atas pemberian waktunya dari kami untuk memaparkan materi. Apabila terdapat salah kata maupun perilaku, kami mohon maaf dari kelompok 8. Mungkin kami tutup presentasi pada kali ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang selanjutnya